Perkenalkan, nama saya Landa Burtarigan. Di sini saya akan menjelaskan sampel size atau besar sampel. Perlu kita ketahui besar sampel atau sampel size yang dimana untuk menetapkan besarnya atau jumlahnya sampel suatu penelitian tergantung pada dua hal, yaitu pertama adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Kedua, kebutuhan rencana analisis yang menentukan batas dari besarnya sampel agar usaha representatif tersebut terpenuhi. Besar sampel atau jumlah sampel yang diambil harus tepat atau upright. Agar hal tersebut terpenuhi, besar sampel yang didapat perlu dihitung dengan tepat menggunakan rumus besar sampel yang tepat. Syarat dalam perhitungan besar sampel ada jenis dan rancangan penelitian, tujuan penelitian atau analisis, jumlah populasi atau sampel, karakteristik populasi atau cara pengambilan sampel, dan jenis data. Penentuan besarnya sampel yaitu pertama berdasarkan jenisnya ada, berdasarkan tujuan penelitian analisis, berdasarkan jumlah populasi atau sampel. Hal yang mempengaruhi besarnya sampel, jenis penelitian, ketepatan perkiraan yang diinginkan, skala ukur variabel dependen, dan tujuan penelitian. Adapun rumus pada sampel size, yang pertama rumus Lemeso. Sebelum menghitung jumlah sampel terlebih dahulu perlu kita ketahui 3 hal yang dikutip dalam rumus Lemeso. Yang pertama, perkiraan proporsi untuk sifat tertentu terjadinya dalam populasi. Apabila tidak diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka P sama dengan proporsi sama dengan 0,50 atau 50%. Yang kedua, presesi adalah derajat ketepatan yang diinginkan, berarti penyimpanan terdapat populasi biasa 0,05 atau 5% atau 0,10 atau 10%. Adapun rumusnya yang digunakan, N sama dengan Z pangkat 2. 1 kurang A per 2, P sama dengan buka kurung 1 kurang P per D. Yang dimana keterangan N sama dengan besar sampel, Z1 kurang A per 2 yaitu derajat kemaknaan yang dimana 1,96, P proporsi suatu populasi, dan D derajat penyimpanan terhadap populasi yang diinginkan 10%, 0,10 per 5% atau 0,5. Yang kedua, rumus Slovin. Perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian. Salah satu besar sampel juga digunakan terutama dalam penelitian survei. Adapun rumusnya itu N sama dengan N per 1 tambah NE pangkat 2. Yang dimana N merupakan besar sampel, N besar populasi, E batas kesalahan. Selanjutnya, rumus besar sampel mencari proporsi, yang dimana N sama dengan Z2P buka kurung 1 kurang Q per D pangkat 2. Yang dimana Q 1 kurang P, N sama dengan jumlah sampel, J tetapan maksimal 1,96, P prevalen atau proporsi yang diharapkan atau bisa juga dapat dari studi sebelumnya. Jika perjalanannya 20%, berarti P sama dengan 0,2 dan D itu merupakan presisi. Selanjutnya rumus Isach atau Mikhael, yang dimana rumusnya S sama dengan D2 pangkat 2 kali N kali P kali Q per D pangkat 2 I kurang 1 tambah D pangkat 2 kali P kali Q, yang dimana P sama dengan 0,5 D 0,05 S jumlah sampel. Selanjutnya ada rumus Taroyem, yang dimana perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penentuan penelitian. Salah satu besar sampel juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei adalah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Taroyami, yang dimana rumusnya N sama dengan N besar per N besar buka kurung D pangkat 2 tambah 1. Selanjutnya rumus Wibosono, yang dimana sampel pada bagian ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, yang dimana rumusnya N sama dengan ZA per 2 kali Q pangkat 2 per E pangkat 2.
Kesimpulannya, cara untuk menentukan sampel, yang pertama, sampel yang lebih besar akan memberikan hasil yang akurat tetapi memerlukan lebih banyak tenaga, waktu, biaya, dan fasilitas lainnya. Yang kedua itu, pengambilan sampel acak memberikan data kuantitatif yang lebih represif dan populasi yang besar daripada pengambilan sampel yang non-random. Yang ketiga, besar atau kecilnya sampel bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan representatif atau tidak representatif terhadap populasi. Sekian persentase sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.